Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Patah Hati atau Teguh Hati. Patah hati atau teguh hati. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada dasarnya kehidupan ini sangat bergantung daripada sikap hati. Apakah kami akan menjadi orang yang mudah patah hati atau menjadi orang yang teguh hati sebagaimana firman-Mu menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Teguh hati dan patah hati. Kalau patah hati pasti tidak teguh hati. Tapi orang yang teguh hati, maka dia tidak mudah patah hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini adalah seperti cuaca. Kita tidak bisa mengaturnya, kapan hujan, kapan panas. Yang ada di 4 musim, Tuhan yang sudah mengatur. Musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Itu adalah sesuatu yang sudah diatur, yang tidak bisa kita tolak. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menerimanya. Menerima sebagai sebuah kenyataan hidup yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi ada bagian situasi itu yang ditetapkan seperti demikian. Ada yang situasi yang berubah-ubah karena ulah dan perbuatan manusia. Manusia berbuat dosa, kemudian melakukan hal yang tidak baik buat orang lain, merugikan orang lain, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, lalu kemudian membuat hal-hal buruk kepada orang lain disengaja atau tidak sengaja. Dan itu menjadi sebuah kumpulan-kumpulan pengalaman-pengalaman hidup yang buruk, di mana manusia bisa menolak, di mana manusia karena keserakahan bisa merampas, di mana manusia karena keinginan yang tidak bisa ditahan, lalu kemudian melakukan perkara-perkara pemaksaan. Seperti contoh sahabat seperjalanan, berapa banyak orang yang tidak sabar di pintu lintasan kereta api. Pada saat mau ditutup saja, kalau itu masih bisa ditabrak terus, maka akan dilakukan. Namun yang lebih parah lagi, tiang pintu sudah tertutup, orang masih berjuang berusaha untuk menerobosnya. Bahkan bukan hanya motor, tapi kendaraan-kendaraan besar. Jadi dari mana musibah itu terjadi? Musibah itu karena alam, karena keadaan yang tidak bisa kita tolak, tapi juga karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Dan kalau boleh dikatakan, apa itu yang menyebabkan kesusahan penderitaan yang terbesar dalam hidup ini? Adalah karena ulah manusia. Kondisi-kondisi itu membuat kita bisa mengalami patah hati. Namun orang yang teguh hati bisa menyikapi semua keadaan itu dengan sikap yang benar. Tatkala disikapi dengan sikap yang salah, pasti akan menjadi orang yang patah hati. Siapa yang menyangka bahwa Albert Einstein itu dianggap sebagai orang cerdas dengan banyak penemuan yang luar biasa? Ibunya mungkin sangat khawatir. Mengapa sangat khawatir? Karena Albert Einstein umur 4 tahun itu baru bisa bicara. Dan umur 7 tahun baru bisa membaca. Dan dinilai oleh lingkungan Albert Einstein itu sebagai orang yang cacat mental. Dikiranya dia mengalami cacat mental. Abraham Lincoln adalah pribadi yang sukses. Namun dia pernah mengalami kegagalan, diturunkan pangkatnya dari kapten menjadi prajurit. Pelukis Vincent van Gogh
Dia tidak menarik, jadi jelek, dan orang menghindari, dijauhi. Namun dia tidak patah hati dengan keadaan tersebut. Ada keadaan-keadaan yang luar biasa yang pada akhirnya tidak membuat dia patah hati, tidak membuat dia rubuh. Saudara tahu presenter luar biasa Oprah Winfrey, presenter terkenal, presenter mahal, namun dia punya pengalaman justru diberhentikan, dipecat sebagai presenter. Jadi itulah kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengatur bahwa langit ini harus selalu cerah, kehidupan ini harus selalu lancar. Ada hal yang bertubi-tubi terjadi kepada kita, maka yang membuat masa depan kita hancur itu bukan karena masalahnya itu sendiri, tapi sikap hati. Apakah kita akan memilih patah hati atau kita akan memilih teguh hati? Dan firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Orang yang teguh hati akan mengalami damai sejahtera di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, di tengah situasi yang membuat engkau bisa menderita, engkau terpukul, engkau terbuang, engkau disisihkan, engkau tidak diperhitungkan, atau engkau dipecat seperti Oprah Winfrey, atau engkau diturunkan pangkat seperti Abraham Lincoln, atau engkau punya pengalaman buruk di masa kecil, 4 tahun baru bisa bicara, 7 tahun baru bisa baca. Keadaan-keadaan ini adalah keadaan-keadaan yang bisa membuat semua kita patah hati. Sahabat seperjalanan punya pengalaman khusus yang mungkin engkau berkata bahwa aku punya alasan untuk patah hati. Maka engkau bisa menulis urutan-urutan apa yang menyebabkan engkau patah hati. Dari urutan 1, 2, 3, karena keluarga, karena teman, karena ekonomi, karena kesehatan, karena penampilan, karena persahabatan, saya tertolak. Maka diurut sedemikian rupa, maka engkau akan meyakini bahwa saya punya alasan untuk patah hati. Namun sewaktu engkau teguh hati, engkau bisa menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nomor 1, banyak orang yang seyogianya bisa patah hati, namun dia teguh hati, sebagaimana contoh-contoh tadi. Dan dia kemudian di kemudian hari menjadi orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Yang kedua, mengapa engkau teguh hati dan tidak patah hati? Karena engkau meyakini bahwa semua yang buruk yang terjadi itu tidak selamanya kekal. Dia bisa berubah oleh keadaan, oleh campur tangan Tuhan, dan oleh apapun juga, oleh perjuanganmu, oleh sikap hatimu. Bagaimana kita menjadi orang yang teguh hati? Firman Tuhan mencatat, karena kita percaya kepada Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Seseorang yang mempercayai Allah, meyakini Tuhan akan segala kuasa pertolongan penyertaannya, dia tidak akan mengalami patah hati. Karena meyakini bahwa Allah merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan keputusasaan. Apapun pengalaman sahabat seperjalanan, engkau gagal berkali-kali, engkau mengalami sakit hati berkali-kali. Jangan menjadi pribadi yang patah hati, tapi menjadi orang yang teguh hati. Orang yang teguh hati seperti sebuah tiang yang tidak bisa dirubuhkan oleh apapun juga. Karena tiang itu bernama iman percaya yang engkau tujukan kepada Allah, dan engkau tidak berjalan dan hidup sendiri karena engkau bersama dengan Allah. Jadilah pribadi yang teguh hati, jangan patah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bagi yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.